Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Tunisa dengan NIM 2114070123. Video ini dibuat sebagai tugas penyelesaian mata kuliah Matematika Dasar, yaitu sebagai tugas ujian akhir dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Di dalam video ini, saya akan membahas contoh-contoh soal, yaitu yang pertama tentang bangun ruang, membahas balok dan kubus. Yang kedua, bangun ruang, membahas tabung dan limas. Yang ketiga, kesejajaran dan kesebangunan. Yang keempat, satuan pengukuran. Yang kelima, waktu, jarak, dan kecepatan. Yang keenam, penyajian data. Dan yang terakhir, ukuran pemusatan data. Materi 1. Tentang bangun ruang, balok, dan kubus. Contoh soal yang pertama. Diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk sepanjang 11 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus tersebut. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu rumus-rumus dari luas permukaan kubus dan volume kubus. Kita mulai dari mencari luas permukaan kubus. Diketahui panjang rusuk sama dengan 11 cm. Yang ditanya, berapakah luas permukaan dan volume kubus? Rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S pangkat 2. Karena kita sudah mengetahui panjang rusuknya adalah 11 cm, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus mencari luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 11 pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 11 dikali 11. Luas sama dengan 6 dikali 121 cm. Dan luas permukaan sama dengan 726 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 726 cm persegi. Selanjutnya, kita akan mencari volume kubus tersebut. Rumus volume kubus V sama dengan S pangkat 3. Volume sama dengan 11 cm dikali 11 cm dikali 11 cm. Sama dengan 1331 cm per kubik. Jadi, volume kubus tersebut adalah 1331 cm per kubik. Contoh soal kedua. Diketahui sebuah balok berukuran panjang 6 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume balok tersebut. Diketahui bahwa panjang balok tersebut adalah 6 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm. Dan yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume balok. Rumus untuk mencari luas permukaan balok adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi tutup kurung. 2 dikali 6 cm dikali 7 cm ditambah 6 cm dikali 8 cm ditambah 7 cm dikali 8 cm sama dengan 2 dikali 42 cm ditambah 48 cm ditambah 56 cm. 42 merupakan hasil perkalian dari 6 dikali 7, 48 merupakan hasil perkalian dari 6 dikali 8, dan 56 merupakan hasil perkalian dari 7 dikali 8. Selanjutnya,
kita jumlahkan angka-angka yang berada di dalam kurung, yaitu 42 cm ditambah 48 cm ditambah 56 cm. Hasilnya adalah 146 cm persegi. Lalu 2 dikali 146 cm persegi sama dengan 292 cm persegi. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 292 cm persegi. Setelah mendapatkan luas permukaan balok, sekarang kita akan mencari volume balok tersebut. Rumus mencari volume balok adalah V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Lalu kita masukkan saja angka-angka yang tadi karena kita sudah mengetahui semuanya. V sama dengan 6 cm dikali 7 cm dikali 8 cm. 6 kali 7 sama dengan 42 cm. 42 dikali 8 sama dengan 336 cm per kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 336 cm per kubik. Materi kedua, bangun ruang tentang A. Tabung, B. limas. Contoh soal yang pertama. Sebuah tabung memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 5 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Ketahui, jari-jari tabung panjangnya adalah 21 cm dan tingginya adalah 5 cm. Yang ditanyakan, berapakah luas permukaan dan volume tabung tersebut? Mari kita cari jawaban dari pertanyaan. Rumus untuk mencari luas permukaan tabung adalah luas permukaan sama dengan 2 dikali Pi dikali jari-jari dikali dalam buka kurung jari-jari ditambah tinggi. Luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21 cm buka kurung 21 cm ditambah 5 cm. Karena jari-jari tabung tersebut adalah 21 cm, maka kita memakai 22/7, bukan 3,14 karena 21 merupakan kelipatan dari angka 7. Lalu kita jumlahkan angka-angka yang di atas. Setelah menjumlahkannya, kita akan mendapatkan luas permukaan sama dengan 2 dikali 22 dikali 3 dikali 27 cm. 2 dikali 22 sama dengan 44. 44 dikali 3 sama dengan 132. 132 dikali 27 sama dengan 3432 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 3432 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah limas setinggi 3 cm memiliki alas berbentuk persegi yang panjang rusuk alasnya adalah 8 cm. Jika tinggi sisi tegak limas adalah 5 cm, hitunglah volume limas. Rumus untuk mencari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Diketahui tinggi limas sama dengan 3 cm, rusuk alas sama dengan 8 cm, tinggi sisi tegak sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan, berapakah volume limas tersebut? Mari kita cari jawaban dari volume limas tersebut. Diketahui rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Volume limas sama dengan 1/3 dikali 8 cm dikali 8 cm dikali 3 cm. Sebelum kita menjumlahkan angka-angka di atas, kita harus tahu dulu dari mana asal 8 kali 8 cm. Bentuk alas limas adalah berbentuk persegi. Jadi, kita harus mencari dulu luas alas persegi tersebut. Jadi, kita memakai rumus persegi yaitu sisi dikali sisi.
Lalu kita mulai menjumlahkan 1/3 dikali 8 dikali 8 dikali 3. Kita mulai dari mengkalikan yang ada di dalam kurung dulu. 8 dikali 8 sama dengan 64. 64 dikali 3 sama dengan 192. 1/3 dikali 192 sama dengan 64 cm persegi. Jadi volume kubus tersebut adalah 64 cm persegi. Materi ketiga tentang kesejajaran dan kesebangunan. Contoh soal yang pertama. Buatlah gambar dari sebuah balok PQRS dengan bidang alas ABCD dan rusuk-rusuk AP, PQ, CR, dan DS. Lalu selidikilah apakah PR sejajar dengan ABCD. Untuk menyelidiki apakah PR sejajar dengan bidang ABCD, kita hubungkan P dengan R dan A dengan C. Karena AP sejajar dengan CR dan AP sama dengan CR, maka kita menemukan hasil APCR adalah sebuah jajaran genjang. Jadi PR sejajar dengan AC. Karena PR sejajar dengan AC, sedang AC terletak pada bidang ABCD, maka menurut teorema garis PR letaknya sejajar dengan bidang ABCD. Contoh soal kedua yaitu tentang kesebangunan. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang DB. Soal ini membahas tentang kesebangunan segitiga. Segitiga ABC yang lebih besar sebangun dengan segitiga kecil ADE, sehingga perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian akan sama. Tentukan dulu sisi AB, ambil perbandingan dan tinggi dari kedua segitiga. Lalu kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. AB per BC sama dengan AD per DE. AB per 12 sama dengan 10/8. AB sama dengan 10 dikali 12 dibagi 8 sama dengan 15 cm. Dengan demikian, DB sama dengan AB dikurang AD. DB sama dengan 15 cm dikurang 10 cm. DB sama dengan 5 cm. Materi kelima yaitu tentang satuan pengukuran. Contoh soal yang pertama. Budi mengumpulkan bambu sebanyak 15 batang dengan tiap bambu sama panjang. Jika panjang sebuah bambu 3 meter 20 cm, maka berapakah panjang semua bambu tersebut? Baiklah, mari kita menyelesaikan soal yang tadi, yaitu mengenai panjang. Diketahui, panjang satu bambu adalah 3 meter 20 cm. Untuk mengubahnya menjadi sentimeter, kita harus turun 2 kali, yaitu berarti dikali 100. 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. 300 cm ditambah 20 cm sama dengan 320 cm. Yang ditanyakan panjang 15 bambu adalah, jadi kita harus mengalikannya. 15 dikali 320 hasil dari mengubahnya tadi sama dengan 4.800 cm. Jadi panjang semua bambu adalah 4.800 cm. Contoh soal yang kedua. Ibu membeli 10 kg beras dan 10 pon terigu. Selain itu, ia membeli 40 ons tepung. Di tengah jalan, kantong beras bocor sehingga berkurang 1000 gram. Berapa kilogram belanjaan ibu yang tersisa? Diketahui, ibu membeli 10 kg beras, 10 pon terigu, 40 ons tepung. Lalu belanjaan ibu berkurang sebanyak 1000 gram. Yang ditanya, berapa kilogram belanjaan ibu yang tersisa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengubah
yang bukan kilogram menjadi kilogram. Jadi kita harus tahu dulu 1 pon sama dengan 2 kilogram, 1 ons sama dengan 100 gram, dan 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Lalu kita tinggal membaginya saja. 10 pon dibagi 2 sama dengan 5 kilogram. 40 ons dibagi 10 sama dengan 4 kilogram. 1000 ons 1000 gram dibagi 1000 sama dengan 1 kilogram. Sehingga 10 ditambah 5 ditambah 4 dikurang 1 dan hasilnya adalah 18 kilogram. Jadi sisa belanjaan ibu yang tersisa adalah 18 kilogram. Materi kelima yaitu tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah. Rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Karena kita sudah mengetahui jarak dan waktunya, maka kita tinggal menjumlahkannya saja, yaitu 144 km dibagi 2 jam, dan hasilnya adalah 72 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 72 km per jam. Contoh soal kedua. Jeno berlari dari gedung olahraga sampai ke taman kota. Jika kecepatan lari Jeno adalah 3 meter per menit dan Jeno tiba di taman kota dalam waktu 15 menit, berapakah jarak gedung olahraga ke taman kota? Diketahui kecepatan sama dengan 300 meter per menit. Waktu sama dengan 15 menit. Dijawab, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. 300 dikali 15 sama dengan 4500 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Jeno untuk sampai ke taman kota adalah 4500 meter. Materi keenam tentang penyajian data. Contoh soal. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Data siswa SDN Letung 1 dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Selisih banyaknya siswa tahun 2012 dan tahun 2009 adalah. Rumus diagram batang adalah jumlah data sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Diketahui jumlah data sama dengan 300 dikurang 200. Jumlah data sama dengan 100. Jadi, selisih banyaknya siswa SDN Letung dari tahun 2012 dan tahun 2009 adalah 100 siswa. Contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Jika semua pemilih ada 250 siswa, banyak siswa yang memilih Hidayat adalah. Rumus diagram lingkaran adalah banyak data yang ditanyakan sama dengan persentase data dikali jumlah data dibagi 100. Mari kita cari jawabannya. Diketahui banyaknya siswa yang memilih Hidayat adalah 14% dari total siswa 250 siswa. Jawabannya adalah 14/100 dikali 250. 14 dikali 250 sama dengan 3.500. 3.500 dibagi 100 hasilnya 35. Jadi banyaknya siswa yang memilih Hidayat adalah 35 siswa. Materi yang ketujuh yaitu tentang ukuran pemusatan data. Contoh soal yang pertama. Nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 11 IPA adalah
7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Tentukan nilai rata-ratanya. Rumus mencari rata-rata adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, langsung saja kita selesaikan soal tentang mencari rata-rata. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 dibagi 15. 102 dibagi 15 sama dengan 6,8. Jadi, nilai rata-rata siswa adalah 6,8. Contoh soal yang kedua. Tentukan modus dari data 7, 6, 5, 8, 3, 7, 9, 4, 6, 4, 8, 4, 10, 7, 5, 7, dan 8. Cara yang paling mudah untuk menentukan modus adalah yang pertama, kita harus urutkan dulu bilangannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baru setelah itu kita bisa menentukan nilai mana saja yang paling sering muncul. Marilah kita simak ulasan berikut. Setelah mengurutkan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita akan mendapatkan hasil seperti yang telah tertulis di atas. Nilai 7 merupakan nilai yang muncul paling banyak, yaitu 4 kali. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa modus dari data tersebut adalah 7. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian dapat lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan bangun ruang, yaitu tentang balok dan kubus, tentang tabung dan limas, tentang kesejajaran dan kesebangunan, tentang satuan pengukuran, tentang waktu, jarak, dan kecepatan, cara menyelesaikan penyajian data, dan cara menyelesaikan ukuran pemusatan data. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.